Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berbuat muliakan pertama sekali kepada Ibu Syekh, kemudian kepada seluruh kaum muslimin yang mudah-mudahan insyaallah hanya bantu termasuk dalam golongan hamba Allah yang bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sedang khutbah jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbeda daripada satu ayat Al-Qur'an dalam surat Al-Kahfi, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan melalui Rasulullah tentang bagaimana tampilannya dan perbandingannya kehidupan ini. Maka dalam ayatnya Allah menyebutkan kepada Nabi, وَضَرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ. Ya Muhammad, katakan perumpamaan kepada ulun-ulun, kepada manusia, umat-umat jasa yang sama, tentang bagaimana hakikatnya kehidupan di dalam dunia. Bahwasanya katakan yang Muhammad terhadap umat-umat jasa, kehidupan dalam dunia terbangnya seperti kama anzalna minas sama, lagi hujan yang berdilai. Maka dengan sebab hujan yang berdilaikan fa'asbaha tahtallahi nabatul ardh, dengan sebab hujan yang akan tumbuh setiap tumbuhan dan tanaman di dalam permukaan bumi. Kemudian di saat tanaman dan tumbuhan menjadi subur di dalam permukaan bumi, daripada pergantian waktu dan masa, fa'asbaha nashiban kadzuhuriya, rupanya tumbuhan dan tanaman tumbuh menjadi jernih dengan sebab kehidupan ini. Wa ta'ala ala kulli syai'in muqaddas. Adalah Allah di atas segala, di atas segala sesuatu. Itu Allah Maha. Maka dari itu dapat diberi kesimpulan dari pelajaran para hamba Allah bahwasanya kehidupan dalam dunia adalah kehidupan. Di mana sementara lagi hidup tanaman dan tumbuhan yang timur di hati belum timur. Pertama ia tanaman yang kemudian hidup, kemudian buruk, kemudian mati. Maka begitulah kehidupan bedanya di dalam alam dunia, yaitu kehidupan jauh tidak terpokok. Nanti yang tiada kekekalan di dalam. Maka oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh dan menyebutkan umat Muhammad kepada ulun-ulun yang beriman, Nabi ingat oleh Allah, Nabi pelajaran oleh Allah, niu ingat al-mal wal banuna zinahul hayatid dunya. Harta benda dan anak adalah cuma perhiasan dunia. Maka disampaikan harta benda dan anak yang hai hamba dapat terpikirkan pada tujuan hidup yang hakikat, artinya mati dan yaumil qiyamah. Allah telah dalam buku ayatnya wal baqiyatu shalihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Yang sisa adalah menghadap kepada Allah yang bermanfaat
dan pekerjaanmu yang berstatus soleh, artinya setiap perbuatan-perbuatan baik. Maka oleh karenanya para hamba Allah, kita nyo padu-padu purodinya akan datang dalam bulan Ramadan, belum mengikat lipat gandakan pahala berbuat baik, belum di Allah memberikan rahmat, belum di Allah membebas hamba daripada kekufuran. Maka marilah di dalam Ramadan di depannya untuk sekalian, dan tahap grade setiap kebaikan-kebaikan yang mana kebaikan bermanfaat kepada kita yang berusaha nanti. Baiklah dalam bulan Ramadan, baiklah kita yang dengan berkat mendagang bertujuan halal, dikarenakan pokok hakikat bulan Ramadan Allah jauh kepada umat Muhammad. Dia sedang iman. Mereka untuk mengupgrade akan imannya, mereka untuk mengumpul sejuta kebaikannya, dan untuk menjadikan kehidupan dunia. Maka oleh karenanya para hamba Allah, diketanya dalam kehidupannya lebih-lebih dalam bulan Ramadan, marilah kita tingkatkan amal-amal ibadat kita. Dikarenakan mau tak mau, kita sebagai manusia di saat mati pasti akan dipertanggungjawabkan oleh Allah terhadap apapun yang kita lakukan dalam dunia. Maka dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Qiyamah ayat 10, insan ayyutraka sudah. Apakah manusia itu akan dibiarkan begitu saja, tidak dipertanggungjawabkan terhadap perilakunya? Tidak. Manusia di saat mati dalam alam kuburan, bulan yaumil qiyamah, Allah akan bertanggung jawab setiap buat yang kata buat dalam dunia. Maka oleh karenanya, urutnya memandang Allah di kesempatan, mandang Allah di kesehatan, marilah kita jawab. Dan jadi akan jawaban-jawaban yang mana dengan jawaban itu akan dapat meringankan kita dalam alam kuburan, dapat meringankan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka berapapun contohnya apakah dalam buku bahwasanya amal ibadah itu sangat berperan penting untuk kebahagiaan seluruh manusia yang dalam buku. Pernah tersebut dalam sebuah riwayat, dalam sebuah kabar yang sangat masyhur, bahwasanya di saat manusia itu berpenuh di dalam alam kuburan, lupa bahwa akan jamaah daripada alam kuburan jamaah makan. Maka dikatakan dalam riwayatnya grup yaitu dua malaikat, lauhuma aswad, warna malaikatnya adalah hitam pekat. Kemudian wa amsauhuma kalbarqi, penglihatan kedua malaikatnya yaitu seperti kilat. Kemudian wakil dalam musuh oleh malaikatnya wasautuh maka mati, suaranya tambah seperti suara petir. Maka bahwasanya sudah mana dua malaikatnya yang bernama yaitu Munkar dan Nakir menuju kepada mayat yang terkuburkan di dalam alam kubur. Maka di saat dia itu menjadi dua malaikat yang masih mayat, rupanya yang biasa adanya mayat-mayatnya urung-urung yang bersiap bekal di dalam dunia yang dia kepada Allah. Di saat dua malaikat Munkar dan Nakir mengarah kepada kepalanya mayat, inan Allah penuh akan amal kebaikan, yaitu pahala daripada melakukan sembahyang dalam kehidupan dunia. Maka kelih pahala pun sembahyang yaitu bagaimana la ta'tiyahu min qibali, hai malaikat dia sungguh simpulannya daripada pihak lu. Fa inna rabbas sholati sholaha fid dunya, karena jamun dalam dunia golong mati simpulannya raja sembahyang, artinya sembahyang lima waktu hana pri dilakukan selama mampu hadran li hadhil mawadi', karena sangat takut terhadap ini tempat. Maka bayangkan cara Allah. Jadi memang dalam dunianya bertanya, engkau pernah tempelkan kemimpiannya
mereka sujud ke sunnah Allah. Maka coba kita yang pikirkan, siapa yang akan menahan persoalan dua malaikat bukan dan nakir di saat kita yang dalam malam itu. Pada hari sembahyang yang Allah memegang sembahyang yang hamba untuk daya lun. Karena melihat daya lun akan sayang itu datang. Fadluni atukum wasyukuri walakat. Ingat kepada lun hai hamba. Lun akan sayang kepada datang. Syukur kepada nikmat lun. Walakat pun yang berbuat tinggal kepada. Cukup bersyukur kepada hamba. Tapi coba dengan ibadah betul. Betapa banyak daripada saudara-saudara kita yang bahkan aku pun bahkan sampai umur kita indahum yubayyinuna shalah. Mereka meremehkan akan perbuatan sembahyang. Dua lagi pada putih memberi anak bayang. Dua lagi mulai dulu lagi buat kalau semua buat semua anak bayang. Indahum yubayyinuna shalah. Mereka meringankan sembahyang. Maka bayangkan di saat mati mendalam alam kuburan, di saat dia keluar malaikat bukan dan lagi mempersoalkan, maka siapa yang akan menyelamatkan kalian? Oleh karena demikian para hamba Allah, paling umum sembahyang dengan karena sembahyangnya tiang agama, bekal satu-satunya yang paling unggul untuk menyelamatkan manusia. Tapi orang yang belum sembahyang. Bahkan oleh-oleh yang bangaikan pun dekat punya. Akai itu juga sepanjang pun kan itu sahabat. Salah bagi pada semayang, itu salah akan semayang. Suruh dia tak semayang dia ini lagi panjang. Baju kasutah punya semayang. Maka sosok yang kita bahwasanya tinggal di sembahyang adalah salah baju. Nyofapat jahuda akhiru. Sungguh telah bodohlah oleh akal-akal. Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang di saat kejam malaikat mungkar dan nakir mengarah kepada pihak pula yang belum mati dalam alam kuburan. Rupanya solatlah yang akan menghadapi pada hari pertama. Maka di saat itu limpahlah sembahyang la ta'tiyahu min qibali hai malaikat mungkar dan nakir biadanya mayatnya orang pihak tu. Ini sembahyang yang dalam dunia ya kepada tempatnya. Bodoh yaitu malaikat bukan dan nakir menuju pada pihak kakinya sembahyang. Rupanya para hamba Allah, urut yang matinya dalam dunia boleh dikarenakan urut yang taat. Allah perlu bagi akan pahala yang sembahyang jamaah. Ikut pahala sembahyang jamaah. Ya malaikati wahai dua orang malaikat, la ta'tiyahu min qibali. Dia semuanya mayatnya orang pihak lu. Karena rijulahu dikarenakan kakinya dulu dalam dunia dan yang bima ila jamaah. Dia selalu melangkah kakinya untuk pergi sholat berjamaah dengan saudaranya. Dia selalu melangkah untuk mencari ilmu agama karena kebodohannya. Ikut pahala jamaah. Ikut pahala yang Allah perlukan. Maka coba kita bayangkan secara peluang kita memiliki sampai rumah, melangkah kita sampai rumah. Tetapi waktu kita datang waktu yang yang naik melasa, iaitu tentu mulai ini. Waktu kita datang di masjid, pada hari masjid kita sampai rumah. Di saat dalam masjid, di saat tertunainya waktu sembahyang. Padundro hari untuk sembahyang. Padahal ini Rasulullah dan berpegang. Dalil berpegang dalam hadis yang sahih masyhur kita yang itu. Alaikum bil jamaah hai umatun. Meyakinkan waktu yang kata tinggal sembahyang alaikum bil jamaah. Kata bisa-bisa sembahyang jamaah hai umatku. Innama yakulu zi'ab min al-ghanam al-masiyah dan hanya saja yang diterkam oleh serigala itulah domba-domba yang menghasilkan diri daripada kelompoknya. Tapi orang faktanya hukum itu coba kita selidiki. Jangankan bagi kampung bagi jalan raya kampung kampung. Moga manusia-manusia yang beragama Islam. Kemana mereka-mereka yang beriman? Apakah hanya debu sembahyang jamaah adalah fardu kifayatin? Ada
berikut, innahum yubayyi'una shalah. Mereka telah meringan-ringankan dan meremeh-remehkan akan sembahyang jamaah. Maka oleh karenanya para hamba Allah, rutinlah hendaknya untuk najak sembahyang jamaah. Nama-nama dari satu bahwasanya sembahyang jamaah dan 27 rakaat 27 derajat setimbang sembahyang munfarid itu kuat itu. Ia pura juga bukan di pemimpan. Ia pura tadi menolak gure-gure pengajian. Tetapi masalahnya Tuhan menunjukkan itu. Memang hadapi yang demikian. So akan menangani kedatangannya malaikat bukan nakir. Di saat gejak pada diri dan yang bertanya masalah-masalah yang perlu dipersoalkan. Oleh karenanya para Allah, di saat yaitu malaikat dihulai pahala pada maaf, dihulai pahala itu, maka budak yaitu malaikat ngejak yaitu yang suka akan mayatnya di pihak jarawanan. Rupanya di saat malaikat di pihak jarawanan, Allah perlu akan pahala bersedekah. Pahala berjaya, pahala yaitu sedekah sunnah, pahala sedekah wajib. Rupanya itu di pahala bersedekah bajara ulun mayatnya. La ta'iyahu min qibali, wahai malaikat penjaga yaitu pihak yang nak suruh si mayatnya. Innahu tasaddaqa bi fid dunya. Ia dulu pernah bersedekah denganku di dalam dunia. Hadran li hadhil mawadid. Karena sangat takut dan mengerikan, karena sangat takut terhadap ini tempat. Ikut di pahala terdalam. Mami bertanya Allah yang dalam dunia. Itu meh kuat yatim sampai rumah dek. Fakir miskin itu meh dalam ujung di sana dunia. Maka siapa yang akan mempertanggungjawabkan? Siapa yang akan menyayangi kita dalam alam kubur? Tanya orang ulun kaya, tanya orang ulun nasi, tapi fakir miskin di samping rumah. Yang dah itu, anak yatim dalam kampung itu meh. Maka kita kemungkinan dijauh ulun kedaya. Kita tasaddaqa di dunia hadran hadi mawaqif. Yo tidak bisa dihapuskan. Maka oleh karenanya bersedekahlah secara meluas bila memang naya itu kelebihan lebih-lebih yang adalah masa yang cukup penting, ekonomi cukup kepada orang. Maka di saat menyatakan bersedekah bisa darahkan tutup, bisa darah turun sampai ke rumah, turun yang kampung kali yatim fakir miskin. Maka Allah yudha'af lahu adha'afan katsira. Allah akan melipat gandakan fadilahnya, akan lipatan-lipatan yang sangat banyak. Tujuan yang pertama adalah untuk bersyukur terhadap nikmat Allah. Yang kedua sebagai bekal di dalam alam kuburan di saat bijak dua malaikat mungkar dan nakir. Bersedekah. Karena menghadapi bersedekah, Allah mengancam dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Hai ulun-ulun yang beriman, dan nafkahkan harta-harta daripada rezeki yang paling lebih kepada kita. Min qabli ayya yawmul la bay'un fihi wala khullah. Sebelum datang satu hari yang mana pada hari itu tidak adanya lagi transaksi jual beli. Hanane bahwanya syafaat wala syafaat. Tidak ada lagi syafaat. Hanane wala khullah. Hanane bahwanya hukum masa itu juga. Wal kafiruna hum zalimun. Orang-orang kafir mereka adalah orang-orang yang baik. Maka bersedekah artinya segala mati bersedekahlah secara luas. Bila memang dia memiliki akan harta-harta yang baik. Yang memang tidak bersedekah akan digelar malaikat buat malaikat pada lagi di saat dia ada pihak ulun jauh. Kemudian pada malaikat di saat amal ibadah yang Allah tuju jauh daripada bersedekah. Mencegah malaikat untuk mempersoalkan semuanya. Budak yaitu malaikat mungkar dan nakir. Menuju yaitu pihak jauh. Rupanya di sini ke Allah tuju akan pahala daripada berpuasa. Ikut le pahala berpuasa Ramadan.
la ta'tiyahu min qibali. Hai malaikat, dia suruh lumayannya di pihak tu. Karena jamu di dalam dunia manusianya kana yajuru wa ya'tishu hadran hadhihi mawadi. Jamu dalam dunia di saat Allah wajibkan puasa Ramadan, dia menahan lapar, menahan dahaga karena ia dekat kepada tempat yang memberikannya. Maka di saat malaikat nanti dia persoalkan dalam Al-Quran, dengan izin Allah mayat terjaga di dalam alam kuburan melihat kepada dua malaikat. Maka katanya dulu yang mati di saatnya guru-guru mati yang taat kepada malaikat. Putra hajat turun dua raja badut. Maka bawaannya dukul malaikat. Ma aqulu fi tauhidillah. Apa yang engkau katakan tentang mentauhidkan Allah? Maka mayat langsung yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat. Setelahnya dia tidur bahagia sampai hari kiamat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena demikian, sembahyang, puasa, sedekah, kita ilmu agama dan jaga sembahyang jamaah merupakan amal-amal yang sangat berperan penting bagi kita dalam alam Quran. Maka dari itulah mari kita untuk tak istiqamah terhadap sembahyang, tak istiqamah untuk tamu jamaah, tak istiqamah untuk tamu saudara-saudara yang membutuhkan. Lebih-lebih yang adalah berpuasa. Mari kita di dalam berpuasa dengan penuh iman Allah sabar. Mudah-mudahan kita ini termasuk hamba-hamba Allah yang mana di Allah di saat mati saat diseru dengan nama ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah kepada Tuhanmu dengan penuh keridhaan. Akui macam ni Allah hamba dengan keuntungan besar. Kemana mana dia akui? Kau tidak dia sembahyang kan dengan belum puasa. Oh, dah terlalu kena mampu. Akui kita itu adalah ulaika minal fajri. Mereka adalah daripada golongan-golongan pendurhaka. Nauzubillah, subhanallah. Syarahullah, Rasulullah yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik ia berkasih dengan ibadah, baik ia berkasih dengan kamu sedekah, baik ia yaitu tinggal ikut nanti pada jamaah baik ia. Dikarenakan Allah akan menjanjikan dalam Al-Quran, man 'amila shalihan min dzakarin wa unsa, semacam yang ubud yang daripada ulun inang atau ulun ajar, wa huwa mu'minun, dia adalah orang yang beriman. Maka Allah akan beri kelebihan kepada ulunnya. Falanahyiyannahu hayatan thayyibah. Urutnya akan Allah tukudek, akan kami hidupkan dia dalam dunia hayatan thayyibah, dalam kehidupan yang sejahtera. Artinya anak-anak kaya, anak susah sejahtera karena dia dengan Tuhan nak pakai. Oh, dan dia bisa nak kita mati. Walanajziyanna ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Murah kiamat akan lipat ganda, akan balas kebaikan mereka dengan sebaik-baik yang mereka lakukan dalam dunia. Hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah yang berbahagia sedang khutbah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, tingkatkan akan amal ibadah kita di anil hayatid dunya inda mata'ul ghurur wa mal hayatid dunya inda mata'ul ghurur. Kehidupan dunia hanyalah kehidupan yang sementara. Mengenai kitab yang Salihin pada awal-awalnya Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan syahidina tentang bahwasanya beda yaitu manusia yang berakal dan manusia yang tidak berakal dalam kehidupan dunia. Dan boleh menau inna lillahi ibadan fuqada qannaqud dunya wa khaful fitana. Allah memiliki beberapa hamba yang sangat cerdas. Iman cerdas hambanya qallaqud dunya wa khaful fitana. Dia menceraikan dunia. Makna dunia ma la yanfa'u fil akhirah, barang-barang mana bermanfaat di kiamat. Bahkan diceraikan dunia oleh hamba Allah yang cerdas karena khaful fitnah, takut terhadap fitnah-fitnahnya. Karena jangankan dan mudah baik 1 triliun 1 rupiah terbentuk dalam kehidupannya, buruk kiamat akan dipersoalkan
dipermalukan oleh Allah di dalam pada mahsyar. Maka orang yang cerdas akan takut terhadap fitnah. Nawaru fiha falan ma'alimu. Di saat yaitu meneliti tentang dunia, bagaimana hakikatnya dunia, rupanya mereka menemukan satu kesimpulan, innaha laysat lidarin lihayyin wa qala. Dunia itu bukanlah tempat bukanlah tempat yang cocok untuk bertanah air selama-lamanya. Di anna dunia darun la baqa'alaha, dikarenakan bahwa sesungguhnya dunia itulah negeri yang tiada kekekalan padanya. Sementara Allah kiamat adalah nandro dan tempat tinggal yang bedanya dan manusia yang lain akan Allah kekal selama-lamanya. Maka soal yang beruntung adalah ulun-ulun yang memang dalam dunia meningkatkan amal ibadahnya, selalu menjadi perbekalan karena mematuhi akan perintah Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, sebaik-baik bekal adalah takwa. Wattaquni ya ulil albab. Takutlah kepadaku wahai orang-orang yang cerdas di dalam kehidupan dunia. Hanya enak yang dapat perempuan sampaikan kepada guru-guru oleh imam. Jino Roshino dengarkan berbuat khutbah. Bila memang terjadi kesalahan kekeliruan, mohon ditegur agar sah tempat kita yang dimampu yang berbahagia. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ana bihi bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas, ati'u Allah wa ati'u Rasul la'allakum tuflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.